Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Hoiria dengan NIM 205211247 dari kelas MBS 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal bisnis plan dengan perusahaan yang saya buat, yaitu PT Peanut Fish. Nah, untuk penjelasan kali ini yaitu ada beberapa bab, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua analisis industri dan pesaing, yang ketiga yaitu rencana pemasaran, yang keempat rencana organisasi dan manajemen, yang kelima yaitu produksi dan operasi, dan yang terakhir yaitu keuangan. Nah, untuk yang bab pertama yaitu pendahuluan, yang berisi tentang alasan mengapa saya memilih membangun bisnis ini. Yaitu di tengah kebiasaan hidup manusia yang serba cepat seperti sekarang, olahan makanan beku bisa menjadi solusi untuk menghemat waktu dalam memasak. Kemudian banyak orang tua yang mengeluhkan anak-anaknya tidak menyukai buah dengan alasan tertentu. Padahal saat ini kecukupan konsumsi buah sangat diperlukan. Karena kandungan vitamin dan manfaat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Oleh sebab itu, saya mengembangkan ide untuk membuat makanan olahan yang terbuat dari campuran buah, sehingga dengan begitu dapat menambah nafsu makan anak. Dengan adanya makanan olahan yang saya akan buat, diharapkan kecukupan buah dapat terpenuhi dan bisa menghemat waktu dalam memasak. Untuk menyesuaikan budaya orang dewasa, apalagi anak-anak yang mayoritas menyukai makanan yang manis, maka PT Peanut Fish membuat frozen food pisang nugget. Nah, kemudian keunggulan dari produk Peanut Fish sendiri yaitu yang pertama, daya tahan produk yang baik, yang kedua, rasa yang terjamin enak, yang ketiga, harga yang terjangkau, yang keempat, kemasan produk yang dibuat secara sederhana tetapi dapat menarik perhatian konsumen. Kemudian kekuatan internal perusahaan sendiri yaitu yang pertama, memiliki standar pengolahan produk yang sangat memadai, diantaranya yaitu pengawasan quality control atau QC yang ketat, kemudian diproses dalam suhu terkontrol, diproses dengan mesin pengolahan makanan high technology yang canggih, modern, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kita akan melakukan inovasi produk, yaitu dengan membuat berbagai bentuk frozen food pisang nugget tersebut menjadi seperti bentuk huruf, angka, buah, hewan, dan lainnya. Kemudian yang bab kedua yaitu analisis industri dan pesaing. Terdapat visi dan misi dari perusahaan sendiri, yaitu visinya menjadikan PT Peanut Fish sebagai sentral frozen food yang terjangkau untuk semua kalangan, menyediakan berbagai macam frozen food, terutama frozen food yang bermutu dan dapat memenuhi kecukupan buah. Kemudian misi dari PT Peanut Fish sendiri yaitu membantu mengembangkan sektor kuliner makanan olahan beku yang sudah bergizi, kemudian membantu dalam menyejahterakan masyarakat sekitar dan pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner. Kemudian yang terakhir itu bersinergitas dengan seluruh pihak yang terkait dan merangkul masyarakat. Nah, kemudian untuk analisis pesaingnya sendiri, dari analisis yang saya dapatkan, pesaing PT Peanut Fish yang sejenis atau sama produsen belum ada, sehingga menjadi peluang yang cukup bagus untuk memasarkan produknya kepada distributor atau agen toko penjual frozen food. Nah, di mana beberapa distributor frozen food di Sragen yaitu ada Fasna Frozen Food, Sosis Gudang Frozen, Vezia Frozen Food Sragen, Frozen Food Mitra Barokah, Okila Frozen Food, dan distributor lainnya. Kemudian analisis SWOT yaitu yang pertama kekuatan atau strength, di mana kekuatan dari perusahaan sendiri yaitu produk yang ditawarkan tanpa bahan pengawet. Kemudian promosi dan pengiklanan dilakukan dengan cara melalui media cetak dan juga media elektronik. Nah, bahan baku langsung dari pemasok dan terjamin kualitasnya. Kemudian terdapat berbagai varian bentuk frozen food pisang nugget dan banyaknya masyarakat yang masih menyukai makanan frozen food. Kemudian kelemahan atau weakness dari perusahaan sendiri, merek dagang yang belum banyak diketahui, kemudian permintaan terdapat produk yang naik turun atau tidak stabil, dan jika produk tidak di freezer maka tidak akan bertahan lama karena produk tersebut tanpa pengawet. Kemudian peluang dari perusahaan sendiri atau opportunities, di mana pangsa pasar yang cukup luas, harga bahan baku yang terjangkau dan berkualitas,
Karena produk ini tanpa bahan kimia, produk ini bisa dikonsumsi secara berkala jika diletakkan pada mesin freezer. Kemudian banyaknya masyarakat yang berminat mencoba berbagai produk sehingga penjualan dapat meningkat. Dan yang terakhir yaitu tantangan sendiri perusahaan atau trades, di mana produk yang cepat basi jika tidak berada di mesin pendingin. Kemudian rencana pemasaran perusahaan sendiri yaitu segmentasi pasar merupakan aktivitas membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mempunyai kebutuhan, ciri ataupun perilaku yang berbeda yang bisa jadi memerlukan produk ataupun bauran pemasaran yang berbeda. Variabel yang digunakan untuk memastikan segmentasi pasar yaitu dari geografi, demografi, psikografi, serta behavior atau tingkah laku. Nah, di mana perusahaan PT Pinafix ini saya akan mengambil segmen dari segi variabel psikografi, di mana segmen kelas sosial menengah adalah menjadi segmen pasar dan juga behavior tingkah laku, di mana masyarakat Indonesia saat ini lebih menyukai makanan yang praktis, ekonomis, dan juga mudah penyajiannya. Nah, untuk strategi peluruhan pemasaran dari PT Pinafix sendiri, yaitu yang pertama dari segi produk. Produk yang ditawarkan dalam perusahaan PT Pinafix ini kepada konsumen adalah frozen food pisang nugget dengan berbagai varian bentuk nugget. Produk usaha ini termasuk dalam barang konsumsi convenient, yaitu barang yang mudah pemakaiannya, dapat ditemukan di banyak tempat dan juga tersedia di setiap waktu. Nah, untuk harganya sendiri, harga yang ditetapkan sesuai dengan target pasar yang disasar yaitu segmen kelas sosial menengah. Kemudian untuk tempat sendiri, pendistribusian frozen food pisang nugget akan dilakukan di supermarket, swalayan, dan agen-agen frozen food lainnya dengan tempat pemasaran yang sangat strategis, barang akan lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Kemudian promosi akan dilakukan dengan melalui penyebaran brosur, pemasaran banner, iklan di TV, pemasaran spanduk, dan pemasaran melalui teknologi digital. Nah, kemudian untuk bab selanjutnya yaitu rencana organisasi dan manajemen, di mana analisis profil usaha yaitu nama perusahaan PT Pinafix, alamat Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, kewarganegaraan perusahaan ini dijalankan dan didirikan oleh warga negara Indonesia, kemudian jenis perusahaan, pabrik makanan olahan frozen food pisang nugget, pemilik saya sendiri yaitu Hanif Khairia, badan usaha perorangan perseroan terbatas atau PT perorangan. Kemudian bab manajemen dan organisasi, susunan dari organisasi sendiri yaitu untuk posisi pertama yaitu ada komisaris, kemudian direktur, wakil manajemen, kemudian kabak dari setiap divisi yaitu kabak produksi, kabak administrasi umum atau keuangan, kemudian kabak pemasaran, kabak QC, kabak pembelian, di mana kabak produksi atau kepala bagian produksi mengurus bagian pelaksanaan produksi dan juga gudang jadi. Kemudian untuk kabak pemasaran, kepala bagian pemasaran yaitu akan mengurus sales, kemudian kepala bagian pembelian akan mengurus bagian gudang bahan baku. Nah, kemudian untuk bab produksi dan juga operasi, ada mesin dan peralatan, di mana mesin yang akan digunakan yaitu mesin vacuum sealer, mesin freezer, dan juga mesin kadaluarsa. Untuk bahan baku dan bahan penolong yaitu ada pisang sendiri untuk bahan baku, telur, kemudian tepung terigu protein sedang, kemudian untuk bahan penolongnya itu ada gula pasir, garam, tepung roti, dan juga air. Nah, untuk proses produksinya sendiri yaitu yang pertama untuk persiapan bahan baku, kemudian yang kedua yaitu pengadonan atau pencampuran, yang ketiga yaitu pelapisan atau coating, yang keempat yaitu pengukusan, yang kelima pencetakan atau forming, yang keenam yaitu pembukaan freezing, dan yang terakhir yaitu proses pengemasan atau packaging. Nah, kemudian yang bab terakhir yaitu bab keuangan, yaitu yang pertama biaya investasi, di mana terdapat 5 kebutuhan untuk investasi dari perusahaan sendiri, yaitu yang pertama yaitu biaya perizinan, persiapan perekrutan karyawan dan pelatihan karyawan baru, biaya uji coba mesin dan peralatan, membutuhkan 6 jumlah dengan total yaitu 500 juta. Kemudian yang kedua yaitu biaya pembelian tanah. Untuk pembelian tanah yaitu dibeli satu tanah dengan luas yang cukup luas yaitu dengan total yaitu 1,5 M. Kemudian yang ketiga yaitu biaya pembelian mesin dan peralatan, dibutuhkan 3 mesin sesuai yang telah disebutkan tadi yaitu dengan total 500 juta rupiah. Kemudian yang keempat yaitu biaya pembelian furniture dengan jumlah 8 yaitu 500 juta rupiah.
Dan yang terakhir yaitu biaya pembelian kendaraan, yaitu membutuhkan 4 kendaraan dengan total 1 miliar rupiah, di mana jumlah barang yang diperlukan yaitu 22 unit, kemudian total keseluruhan yaitu 4 miliar rupiah. Nah, kemudian yang kedua yaitu biaya operasional, di mana terdapat 4 barang, yaitu yang pertama biaya baku dan juga bahan penolong, yaitu terdapat 7 unit dengan total 200 juta rupiah. Kemudian yang kedua yaitu biaya bahan bakar, di mana terdapat 2 unit, yaitu yang total 300 juta rupiah. Kemudian yang ketiga yaitu biaya personal atau untuk karyawan sendiri, yaitu dengan total 575 unit, yaitu total 300 juta rupiah, dan biaya lain-lain yaitu dengan total unit 1 dengan total 200 juta rupiah. Maka jumlah unit dalam biaya operasional yaitu 585 unit dengan total keseluruhan 1 miliar rupiah. Nah, kemudian untuk struktur permodalan sendiri, modal dasar yang dimiliki oleh PT Pinakris sebesar 5 miliar bersumber dari modal sendiri dan juga modal pinjaman, di mana modal sendiri sebesar 4 miliar rupiah dan modal pinjaman sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian aliran kas masuk, perusahaan PT Pinakris melakukan investasi mesin dengan menggunakan modal sendiri senilai 500 juta rupiah. Umur ekonomis investasi selama 5 tahun tanpa nilai residu. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, sehingga penyusutan per tahun adalah 100 juta. Estimasi penghasilan adalah 1.250 juta rupiah per tahun. Untuk mencapai penghasilan tersebut, diperlukan biaya tunai sebesar 750 juta. Pajak yang dikenakan adalah 10%. Maka aliran kas masuk laba setelah pajak penyusutan yaitu 360 juta dijumlah 100 juta menjadi 460 juta, di mana hasil perhitungan aliran kas masuk dengan investasi 100% modal sendiri memberikan hasil yaitu 460 juta per tahun. Nah, kemudian cash flow dari proyeksi investasi pembangunan pabrik frozen food Pisanaga tersebut sebagai berikut, yaitu uraian yaitu diantaranya investasi tambahan, cash outlay, aliran kas masuk neto, dan net cash inflow, di mana untuk tahun awal yaitu 500 juta, untuk tahun pertama 400, untuk modal dasar 500 juta, untuk tahun pertama 460 juta, tahun kedua dan juga sampai tahun kelima yaitu 460 juta. Kemudian payback period sendiri yaitu dari investasi sendiri, kemudian dibagi dari hasil cash flow yang tadi yaitu 500 juta dibagi 460 juta menjadi 1,086. Untuk menghitung sehari dilakukan perhitungan sebagai berikut, yaitu 0,086 dikali 365 sama dengan 31,39 hari, di mana 31,39 hari dibagi 30 hari yaitu menjadi 1,04 bulan, di mana 0,04 dikali 30 hari yaitu menjadi 1,21 hari dibulatkan 1 hari. Ini berarti bahwa dana yang diinvestasikan sebesar 5 miliar sebesar 500 juta sudah dapat diperoleh kembali seluruhnya dalam waktu 1 bulan, 1 tahun, 1 bulan, 1 hari. Kemudian ini merupakan business model kanvas dari PT Pinakris, di mana key partner yaitu dari pemasok bahan baku yang berkualitas, agen distributor frozen food, supermarket, dan juga swalayan. Key activities yaitu persiapan bahan baku, pengolahan, pembukaan, dan pengemasan. Key resource yaitu bahan baku berkualitas, mesin dan peralatan, dan juga modal dan SDM. Di mana kemudian value profession itu terdapat frozen food yang bermutu dan juga dapat memenuhi kecukupan buah, makanan yang cepat dan praktis, mempunyai ciri khas tersendiri baik segi tampilan ataupun rasa, kemudian harga yang terjangkau, kemudian customer relationship yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, jaga kualitas makanan dan cita rasa. Untuk channel sendiri yaitu online delivery, kemudian customer segment yaitu konsumen yang sibuk membutuhkan makanan yang cepat dan praktis, konsumen yang merupakan kalangan sosial menengah dasar. Kemudian cost struktur yaitu mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong, biaya operasional gaji karyawan, revenue treatment yaitu ada frozen food Pisanaga dengan berbagai varian bentuk, kerjasama dengan agen distributor frozen food, dan kemasan yang simpel dan juga menarik. Nah, sekian penjelasan dari proposal bisnis plan PT Pinakris. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.